Chelsea bertandang ke markas Everton di Goodison Park dalam lanjutan Premier League musim ini. Pertandingan yang berlangsung selama 90 menit ini berjalan cukup ketat. Meski diunggulkan, The Blues kesulitan menghadapi perlawanan solid dari Everton. Chelsea menciptakan 12 peluang tembakan, dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Namun tak satu pun berbuah gol akibat penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Pertandingan pun berakhir imbang tanpa gol, dan memaksa Chelsea hanya membawa pulang 1 poin dari laga tandang ini. Manchester United menjamu Bournemouth di Old Trafford dalam lanjutan Premier League musim ini. Tak sesuai prediksi, Setan Merah tampil mengecewakan di laga ini. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang, Bournemouth tampil lebih efektif. Dean Huijsen membuka keunggulan tim tamu di menit ke-29. Bournemouth kemudian menggandakan skor lewat penalti Justin Kluivert, dan disusul gol Antoine Semenyo. MU berusaha bangkit di sisa waktu, namun serangan mereka gagal menghasilkan gol. Liverpool memenangi duel sangat seru di markas Tottenham pada laga pekan ke-17 Premier League. Pertandingan ini berjalan cukup berat sebelah, khususnya di babak pertama. Tottenham bisa bangkit di babak kedua, tapi tetap tak bisa menandingi keperkasaan Liverpool. Gol-gol Tottenham dicetak James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Dominic Solanke. Sementara gol Liverpool dihasilkan oleh Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, serta masing-masing 2 gol dari Mohamed Salah dan Luis Diaz. Hasil ini membuat Liverpool kokoh di pucuk klasemen dengan raihan 39 poin dari 16 laga. Real Madrid sukses membungkam Sevilla di laga pekan ke-18 La Liga. Pertandingan ini berjalan dengan seru, tapi di babak pertama saja. Di babak kedua, tempo permainan menurun, terutama setelah Madrid sudah menambah keunggulannya. Gol-gol Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrigo, dan Brahim Diaz. Sementara gol Sevilla dipersembahkan Isaac Romero dan Dodi Lukebakio. Hasil ini membuat Madrid mengemas 40 angka dari 18 pertandingan, dan mereka kini naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Juventus berhasil memetik 3 angka di markas Monza pada laga pekan ke-17 Liga Italia. Pertandingan ini berjalan cukup sengit. Monza mampu memberikan perlawanan gigih dan merepotkan Juventus. Gol Monza dihasilkan Samuel Birindelli. Sementara itu, gol Juventus dicetak Weston McKennie dan Nicolas Gonzalez. Hasil ini membuat Juventus mengemas 31 poin dari 17 laga dan menempati peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia. Manchester City harus menerima hasil buruk saat bertandang ke markas Aston Villa dalam pekan ke-17 Liga Inggris musim ini. Bertanding di Villa Park, Bernardo Silva dan kawan-kawan takluk dari tim tuan rumah dengan skor 1-2. Dengan hasil ini, City telah menelan 9 kekalahan dari 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka pun bergabung dengan tim-tim Inggris lain yang pernah mengalami 9 kekalahan dalam 12 laga, seperti Chelsea pada 2023, Tottenham pada 1997, Arsenal pada 1977, Manchester United pada 1961, dan Liverpool pada 1954. Kekalahan dari Aston Villa ini semakin memperkecil peluang City untuk mempertahankan gelar Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Pep Guardiola kini berada di posisi ke-6 klasemen, dengan perolehan 27 poin. Pada Agustus lalu, Michael Owen sempat memprediksi bahwa Manchester City akan menghadapi kesulitan musim ini, dan sejauh ini prediksinya terbukti benar. Mantan striker Liverpool dan Manchester United itu sempat menjadi bahan ejekan para supporter setelah menyatakan bahwa Manchester City akan sulit finish di 4 besar Liga Primer. Kini, juara bertahan tersebut berada di posisi ke-6, menyusul rentetan hasil buruk. Prediksi Owen kembali menjadi sorotan di media sosial setelah City kalah dari Aston Villa kemarin, dan menjadi kekalahan ke-9 mereka dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Menanggapi sebuah unggahan di X tentang prediksinya, Owen pun menambahkan emoji senyum terbalik. Christopher Nkunku awalnya diproyeksikan menjadi pemain kunci di Chelsea setelah bursa transfer musim panas ditutup. Saat itu, The Blues sempat dikaitkan dengan striker top, namun tidak berhasil merekrut Victor Osimhen, sehingga perhatian besar tertuju pada Nkunku untuk mengisi peran penting di tim. Hingga kini, Nkunku telah tampil dalam 15 pertandingan Premier League, namun hanya 2 kali sebagai starter. Chelsea mungkin mempertimbangkan opsi meminjamkan Nkunku ke klub lain jika sang pemain ingin hengkang. Dan langkah ini diperkirakan akan menarik minat sejumlah klub. Menurut TBR Football, Arsenal, Manchester United dan PSG disebut-sebut tertarik karena sang penyerang ingin mendapatkan peran yang lebih signifikan di tim. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah baru untuk mendatangkan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, setelah gagal merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu, Sesko menjadi incaran sejumlah klub besar, namun akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Leipzig.
Meski telah tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan, dan 2 kali sebagai pemain pengganti di Bundesliga dan Liga Champions, posisinya di Leipzig kini mulai melemah. Menurut laporan tim Talk, Chelsea melihat peluang dari situasi tersebut, dan berencana untuk mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim dingin ini. Bukayo Saka meninggalkan lapangan pada menit ke-23 dalam pertandingan Liga Primer antara Arsenal dan Crystal Palace akibat cedera otot. Setelah pertandingan, ia terlihat meninggalkan Selhurst Park menggunakan kruk. Dalam wawancara dengan media, Mikel Arteta memberikan pembaruan yang mengkhawatirkan terkait kondisi Saka, seraya mengungkapkan kekhawatiran seluruh tim. Menurut Arteta, Saka merasakan sesuatu di hamstringnya, dan situasinya cukup mengkhawatirkan. Ini merupakan cedera hamstring ketiga yang dialami Saka musim ini. Arteta juga menyebutkan bahwa ia belum yakin apakah cedera kali ini sama dengan yang dialami Saka di awal musim, namun cedera tersebut terjadi di kaki yang sama. Arteta mengakui bahwa ini adalah cedera ringan ketiga Saka, tetapi ia belum tahu seberapa serius kondisinya. Napoli meraih kesuksesan besar setelah merekrut gelandang Manchester United, Scott McTominay, pada bursa transfer musim panas lalu. McTominay langsung menjadi pemain kunci bagi Napoli, dan berperan penting dalam menjaga posisi klub di papan klasemen. Setelah keberhasilan itu, Antonio Conte kini mempertimbangkan untuk mendatangkan bek tengah MU, Harry Maguire, secara gratis pada musim panas 2025. Kebetulan, kontrak Maguire dengan MU akan berakhir pada Juni 2025, dan klub kemungkinan tidak akan memperpanjangnya. Alasannya, gaji Maguire dianggap terlalu tinggi dibandingkan kontribusinya di lapangan. Di bawah kepemilikan baru Sir Jim Ratcliffe, MU memang menerapkan kebijakan ketat soal penggajian pemain. Ketertarikan Atletico Madrid terhadap 2 pemain Manchester United, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, dilaporkan tidak memiliki dasar yang valid. Menurut jurnalis Spanyol, David Vinuesa, rumor tersebut hanyalah omong kosong, karena klub La Liga itu tidak berencana merekrut kedua pemain tersebut. Sebelumnya, nama Garnacho dan Rashford sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk Atletico Madrid. Garnacho, yang pernah menimba ilmu di Akademi Atletico sebelum pindah ke Manchester United pada 2020, disebut-sebut sebagai target potensial untuk dipulangkan. Sementara itu, Rashford juga dikabarkan diminati oleh Atletico, setelah menyatakan keinginannya mencari tantangan baru di luar Old Trafford. Tottenham Hotspur dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang baru pada bursa transfer Januari mendatang, dengan kiper bernilai 407 miliar rupiah menjadi target utama. Langkah ini diambil menyusul cedera jangka panjang yang dialami Guglielmo Vicario. Sementara Fraser Forster, yang sementara menggantikannya, belum tampil optimal dalam beberapa pertandingan terakhir. Manajer Spurs, Ange Postecoglou, disebut telah menetapkan James Trafford sebagai target utama. Kiper muda berusia 22 tahun yang kini membela Burnley itu, dianggap memiliki potensi besar, dan diyakini mampu bersaing dengan Vicario untuk posisi utama di bawah mister gawang di masa depan. Atletico Madrid menutup tahun 2024 dengan berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Posisi tersebut diraih setelah Atletico berhasil mengalahkan Barcelona pada pertandingan pekan ke-18. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Atletico di Liga Spanyol. Sebelumnya, mereka belum pernah menang melawan Barcelona di kandang lawan. Bagi Diego Simeone, keberhasilan ini juga mengakhiri kutukan yang selama ini menghantuinya dalam laga tandang melawan Barcelona. Akhirnya, pelatih asal Argentina tersebut mampu meraih kemenangan pertama di Camp Nou sejak memimpin Atletico pada Desember 2011. Kesuksesan ini juga meningkatkan kepercayaan diri Simeone bahwa timnya mampu meraih gelar juara Liga Spanyol. Kylian Mbappe tiba di Real Madrid dengan harapan besar setelah bergabung secara gratis dan membawa reputasi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG. Namun, di musim pertamanya di Liga Spanyol, Mbappe baru mencetak gol perdananya dalam kemenangan atas Real Betis di pekan keempat. Namanya sempat menjadi sorotan negatif ketika Madrid mengalami masa sulit, terutama dalam laga melawan Barcelona dan AC Milan. Meski begitu, Carlo Ancelotti tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Mbappe. Dan saat ini, Mbappe sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Menurut Ancelotti, masa adaptasi Mbappe sudah selesai, terbukti dengan performanya yang semakin konsisten mencetak gol. Dia telah menunjukkan perkembangan positif, dan masih memiliki potensi untuk terus berkembang, ujar sang pelatih. AC Milan mengumumkan bahwa Redbird Capital telah melunasi pinjaman pembiayaan kepada Elliot lebih cepat dari jadwal, termasuk tambahan investasi sebesar 170 juta euro. Pernyataan ini dirilis hanya beberapa hari setelah aksi protes dari para pendukung, baik di dalam Stadion San Siro maupun di luar. Salah satu aksi yang paling mencolok adalah berkemah di luar acara perayaan ulang tahun ke-125 klub. Para penggemar mendesak Redbird dan Gary Cardinale untuk menjual klub. Namun,
tuntutan tersebut ditolak tegas oleh pemilik klub, yang justru fokus meningkatkan keuangan klub. Hari ini, AC Milan mengumumkan bahwa pelunasan pinjaman vendor yang dikelola oleh Elliott Advisors telah diselesaikan. Pinjaman kembali dilakukan dengan Elliott sebesar 170 juta euro oleh Redbird Capital, yang mengurangi jumlah pokok pinjaman menjadi 489 juta euro. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Tottenham Hotspur dan West Ham United dilaporkan tengah memantau bek tengah Inter Milan, Jan Bisek. Meskipun ada tawaran besar yang masuk, Nerazzurri tidak berencana menjual pemain berusia 24 tahun itu pada bursa transfer Januari. Menurut Tuttosport, pencari bakat dari kedua klub terlihat di San Siro pada 6 Desember, saat Inter menghadapi Parma, dan meraih kemenangan 3-1. Laporan mengenai performa bek asal Jerman itu positif, tetapi Inter menghargai Bisek sebesar 40 juta euro, dan hanya bersedia mempertimbangkan penjualan pada musim panas mendatang. Secara teknis, Bisek bukan pemain inti di Inter, namun ia tampil cukup konsisten sepanjang musim ini. Awal impresif Haaland dengan mencetak 10 gol dalam 5 laga pertama Liga, kini tampak kurang berarti. Sejak Agustus, striker asal Norwegia tersebut hanya mampu menambah 3 gol, jauh di bawah standar tinggi yang pernah ia tunjukkan. Setelah kekalahan 1-2 dari Aston Villa kemarin, Haaland memberikan penilaian jujur dalam wawancara dengan TNT Sports. Pertama-tama, saya melihat ke diri sendiri. Saya belum bermain cukup baik, dan gagal memanfaatkan peluang. Saya harus tampil lebih baik, ujarnya. Penurunan kepercayaan diri menjadi faktor utama dalam kemerosotan City. Haaland juga mengakui dampak psikologis terhadap performa tim, dan menekankan pentingnya menjaga sikap positif di tengah masa sulit. Trey Ogunsui mencuri perhatian, berkat penampilan impresifnya di level junior, dengan mencetak 14 gol dan memberikan beberapa assist dalam 16 pertandingan musim ini. Namun, manajer Sunderland, Regis Lebris, menyarankan Ogunsui untuk tetap bertahan di klub, demi perkembangan karirnya yang lebih optimal. Daily Mail melaporkan bahwa Liverpool tertarik merekrut Ogunsui. Meski telah memantau perkembangan sang penyerang, The Reds belum memutuskan apakah akan mengajukan tawaran pada Januari, atau menunggu hingga musim panas. Dengan kontrak Ogunsui di Sunderland yang berlaku hingga 2026, Liverpool harus mencapai kesepakatan dengan klub jika ingin memboyongnya. Bayern Munich tengah fokus memperpanjang kontrak para pemain kunci mereka. Klub asal Jerman itu telah memberi sinyal bahwa perpanjangan kontrak Alphonso Davies dan Joshua Kimmich akan segera dilakukan. Namun, negosiasi kontrak baru Leroy Sané justru mengalami hambatan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Bayern hanya akan memperpanjang kontrak Sané jika ia mampu meningkatkan performanya di lapangan, mengingat penurunan kualitas permainannya dalam beberapa musim terakhir. Meski demikian, Sané mengungkapkan bahwa Max Eberl, anggota Dewan Olahraga Bayern, sudah beberapa kali berbicara dengannya terkait pembahasan kontrak baru. Sané pun juga menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, dan menandatangani kontrak baru dengan Bayern. Laporan dari Prancis mengungkapkan bahwa PSG telah menghubungi Napoli untuk membahas kemungkinan transfer Victor Osimhen pada bursa transfer Januari. PSG sebelumnya menjadi salah satu kandidat kuat untuk merekrut Osimhen pada musim panas lalu, tetapi mereka enggan memenuhi permintaan Napoli yang menetapkan harga sebesar 100 juta euro. Kini, PSG kembali menunjukkan minat untuk merekrut Osimhen pada bursa transfer musim dingin. Namun, proses transfer ini diperkirakan akan rumit, karena Galatasaray, klub tempat Osimhen dipinjamkan, kemungkinan akan meminta kompensasi finansial untuk mengakhiri kontrak pinjaman, yang seharusnya berakhir pada musim panas mendatang.